Hai guys, selamat pagi. Kami dari DPA Tulungagung mau bicara-bicara santai nih, mau bincang-bincang santai, sharing-sharing lah. Nah, kali ini kita mau bahas materi tentang mental illness. Nah, Kak, sebelumnya perkenalan dulu dong. oh iya lupa aku. Nah, kenalin dulu. Aku Meilani Widinasti. Dan aku Rian Mintarbi. Nah, kali ini kita bahas tentang apa nih Kak? Mental illness. Oke, mental illness. Illness itu sakit Iya. mental. Gangguan mental. Gangguan mental ya. Iya. Terus pertama kita bahas tentang seberapa pentingnya si mental illness ini. Iya. Kenapa kok harus diperhatikan betul-betul? Iya, kenapa kok harus diperhatikan? Menurut kamu gimana sih Kak? Mental illness itu kenapa kok perlu diperhatikan? Karena itu sangat apa ya? Mental illness itu mempengaruhi proses belajar kita. Nah, untuk berhasil atau tidaknya kita dalam belajar, nah itu sangat mempengaruhi sekali mental illness itu. Jadi pentingnya mental illness ini karena yang pertama kalau menurut aku ya Kak, Iya. mental illness ini kan bukan penyakit Kak biasanya yang bisa kelihatan atau bisa dideteksi dengan alat. Tapi mental illness ini adalah penyakit yang itu nggak kelihatan. Yang pertama penyakit mental illness ini adalah penyakit yang nggak kelihatan, penyakit yang bisa ditutupi, dan penyakit yang mengganggu kehidupan sosial kita. Bener banget nggak Kak? Benar sekali. Terus yang sempat viral itu yang menceritakan tentang mental illness ini yang sempat viral tahun 2019 adalah Film Joker. film Joker di tahun 2019. Itu booming banget ya Kak? Iya, sangat-sangat nih. Nah. Dan bahkan itu penontonnya sampai membludak sekali di Iya, bioskop. selain membludak dan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua, anak kecil pun diajak untuk menonton. Padahal itu sebenarnya bukan film untuk anak kecil, karena emang embel-embelnya Joker itu musuhnya Batman dan itu kan superhero. Jadi mereka salah persepsi kalau si Joker ini adalah film juga untuk anak-anak, untuk hiburan. Padahal bukan. Di sini fokusnya di film Joker adalah untuk menceritakan si Joker itu dan segala penyakit mentalnya. Benar sekali. Terus salah satu mental illness yang dialami oleh Joker adalah depresi. Sedangkan definisi depresi, kamu tahu Kak? Kurang tahu deh. Oh, aku aja deh ya. Iya. Jadi depresi ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami dua fase perasaan yang berbeda dalam waktu yang dalam waktu yang lama. Berarti kayak mood swinging ya? Mood swing. Iya, mood mood swimming. swing. Jadi berenang dong Kak. Oh iya, lupa. Ini dia mengalami dua fase perasaan yang berbeda yang bertentangan dalam waktu yang lama dan itu berubah secara apa Kak namanya? Drastis. Seperti contohnya saat si Joker nembak adegan si Joker nembak 3 orang dan dia nggak merasa bersalah, bahkan Malah ketawa-tawa sendiri. Iya. Malah dia itu merasa seneng. ada kesenangan tersendiri. Itu kan sudah aneh kan ya? Iya. Masa membunuh orang tapi malah senang? Nah, selanjutnya adalah itu kan kalau senangnya, perasaan yang bertentangan adalah perasaan sedih. Ketika Dia dikucilkan oleh masyarakatnya, dia tidak diterima, bahkan dia itu dianggap aneh sama masyarakat sekitarnya. benar-benar dianggap aneh, dikucilkan sama masyarakat sekitarnya. Akhirnya dia merasa sedih. Ada adegan dia nangis dia pas hujan. Iya. Kamu lihat nggak? Tahu di trailernya ada. Oh, ketahuan nih kalau belum nonton ya. Jadi, nah dampaknya sendiri apa? Nah, kalau kita bercermin dan ngelihat di film Joker, dampak dari apa yang dia rasakan adalah yang pertama dia jadi suka membunuh dan untuk kesenangannya sendiri. Dia melakukan tindakan tersebut untuk kesenangannya sendiri. Berarti melampiaskan apa yang dia rasakan kepada Orang hal-hal lain. yang tidak baik. Selain hal yang tidak baik juga kepada orang lain, ya kan? Nah, selanjutnya adalah kalau kita kan tadi bahas Jokernya kan, sekarang kita bahas di kehidupan nyata kita. Contohnya apa aja Kak? Berita ada artis Korea ini bunuh diri, namanya kalau nggak salah itu Suli FX. Oh, itu yang sempat viral tahun 2019 ya Kak? Iya, betul. Dia itu bunuh diri cuma gara-gara depresi. Kamu tahu nggak mungkin dia dibully atau kenapa? Dia itu kan merasa kesepian, terus akhirnya dia tuh curhatnya itu di medsos. Padahal kalau curhat di medsos itu
dia bukan dapat solusi tapi Iya. malah dapat bully dari para netizen. Oh iya, mungkin begini, kan semua orang nggak bisa selalu menerima kita apa adanya. Mereka itu kadang orang-orang cuma pengen taunya itu tahu baiknya doang, Iya. nggak pengen tahu buruknya. Iya. Dan ketika mereka dikasih tahu buruknya, mereka nggak bisa menerima itu dan bahkan membuli kita. Nah, terus apalagi Kak faktanya? Mungkin Ada pelajar itu Iya. sampai bunuh diri cuma gara-gara tertekan kebanyakan tugas dari sekolah. Nah, itu yang buat kadang anak-anak sekarang itu nggak bisa disamakan anak-anak zaman dulu. Iya. Anak sekarang itu bisa dikatain lebih manja, lebih ingin lebih instan. Siapa sih yang di sini nggak ingin instan? Ya kan Kak? Iya. Nah, Iya. kalau sedangkan mereka itu diberi tugas yang terlalu banyak dan dengan sikap mereka yang seperti saat ini, anak zaman now, Iya. mereka Pasti. nggak tahu cara menyikapinya, pasti mereka akan depresi atau bahkan mereka tertekan dan Sampai jalan terakhir itu adalah bunuh diri. Mereka nggak tahu mau ngapain lagi dan udah pusing, dapat tekanan dari orang tua, dapat tekanan dari guru, Ya. terus akhirnya mereka bunuh diri. Nah, di sini saran kita adalah supaya Konsultasi lah ke orang yang sesuai bidangnya seperti Seperti psikolog atau psikiater, psikiater. nah seperti itu. Kalaupun kalian belum mau dan belum ada dana untuk konsultasi ke psikiater maupun ke psikolog, kalian bisa konsultasi ke teman kalian. Setidaknya curhatlah untuk melepaskan keluh kesah kalian. Setidaknya supaya hati kalian itu longgar, nggak cuma dipendam sendiri. Ya betul. Seperti si Soli tadi, dia saran lagi ya, mungkin kalau saran aku jangan curhat di sosmed, karena nggak semua orang itu bisa menerima kita apa adanya. Bener nggak Kak? Betul sekali. Nah, jadi yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah kita curhat ke teman terdekat kita yang bisa menerima kita, Ya. atau kita bisa pergi ke psikolog atau ke psikiater. Nah, kesimpulannya di sini, Kalau kita itu punya gangguan terhadap diri kita atau ada masalah dalam diri kita, jangan ditunda-tunda untuk konsultasi atau curhat kepada orang sekitar kita. Bener Atau banget. paling nggak itu orang tua kita lah. setidaknya kita harus mengetahui sedini mungkin. Iya. Ini mental illness itu bukan masalah yang sepele. Orang-orang menganggap mental illness ini adalah masalah yang sepele, masalah yang Biasa saja. biasa saja. Padahal kenyataannya Sangat penting sekali. sangat berbahaya dan berakibat fatal, bisa Kalau- mengakibatkan kematian Iya. ataupun bunuh diri, seperti itu. Jadi demikian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat. Kami undur diri. Dari DPA kita jargon dulu dong Kak. Oh iya, jargon dulu. Gimana Kak? DPA Tulungagung, berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Spirit mantap. Sekian dari kami. Bye-bye. Bye-bye.